Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas yang sedikit berbeda, yaitu adalah kita melihat salah satu DeFi protokol yang kita akan coba bahas di video kali ini, yaitu Crystal. Ya, Crystal ini adalah one wallet, adalah dompet crypto decentralized, one wallet all DeFi yang fokusnya lebih ke arah untuk decentralized finance. Persis juga sebenarnya video yang lalu kita juga membahas DeFi ini salah satu mungkin potensi menjadi sektor yang berpotensi berikutnya. Jadi kita lihat salah satu aplikasi yang akan kita bahas di video kali ini, fiturnya apa dan kenapa kita mungkin bisa menggunakan app tersebut. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan Crystal. Crystal ini apa? Crystal ini sebenarnya salah satu wallet yang cukup top juga ya. Jadi kita bisa lihat di sini dia udah ada di Google Play ya, maupun juga di App Store, bisa kita lihat dari sini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menggunakan mobile, ini bisa dilakukan, ataupun desktop seperti yang saya akan lakukan. Ini lebih karena desktop ya, karena saya lebih suka transaksi di blockchain ya, itu lebih di area desktop. Nah, kita bisa lihat dari sini bentar ya. Ini ada beberapa halnya, ada total volume dia $600 juta ya, lumayan besar. Wallet connected-nya ada 400.000. Jadi kita bisa lihat ini lumayan besar juga. Total transaksinya ada 1 juta dolar lebih, bukan dolar ya, tapi 1 juta transaksi. Dan chain-nya dia ada 11 lumayan. Kenapa? Karena kita bisa lihat ini main chain semua. Rata-rata ini chain yang bisa dibilang besar lah. Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Phantom, Avalanche, Cronos, Arbitrum, dan lain-lainnya gitu ya. Lalu ada beberapa fitur yang akan kita bahas dari Crystal DeFi sendiri. Jadi nanti kita bahas lebih detail lagi gitu ya. Ini sini kita scroll lagi, yang tadi ada di Google Play, di App Store. Ini kalau tampilan mobile-nya seperti ini. Saya rasa ini cukup bagus secara user interface-nya juga dan mungkin experience-nya. Saya sendiri ya kalau swapping ini cukup, bisa dibilang cukup mudah, cukup seamless ya, nggak terlalu lama, dan ya teman-teman mungkin bisa menggunakan ini juga. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya adalah dia punya backup juga lumayan besar. Ada dari hash Crypto.com Capital ya, salah satu exchange juga, tapi ini buat capitalnya dia. Ada Arrington XRP, Arkstream, Coin98 Ventures, Signum Capital. Ini capital besar atau venture capital memang invest di beberapa crypto yang berpotensi. Jadi ya kita bisa lihat ini bisa menjadi top app untuk wallet DeFi lah. Nah, kita langsung masuk sedikit untuk history backgroundnya. Keychain is a multi-chain platform yang tadi kita bahas karena chainnya banyak gitu ya. Udah integrate ke beberapa chain. Lalu ya buat swapping, buat bridging, buat earn token tapi secara decentralized. Nah, foundednya itu di April 2021 gitu ya, dari members sebelumnya Kyber Network. Kyber Network ini ya lumayan, sebenarnya kripto yang naiknya 189 Kyber Network, tapi secara fundamental ini menarik karena kita lihat ini Kyber Network, di sini Crystal ya, secara tim hampir sama ya. Ada 1,8 user, ada dari 215 negara, dan memang office mereka ini di Asia. Dan kita lihat memang sekarang tuh Asia lagi mulai expansion, yang kita bahas juga di video yang lalu juga mengenai Asia mulai putting capital di market crypto. Di sini kita lihat ada beberapa roadmapnya juga. Lalu di sini kita lihat ada Sunny Jain sebagai CEO-nya dia. Dia sebelumnya adalah payments at Alipay di Lazada maupun di decision making di Apple. Ada Jarvis Nguyen. Jadi sebenarnya kalau kita dari sini rata-rata orang Vietnam dan maupun Singapura sih. Makanya base headquarter-nya pun di Singapura ataupun Vietnam. Ya, jadi ini Crystal. Nah, kita langsung masuk fiturnya apa. Ini kalau teman-teman buka aplikasinya, jadi buka websitenya. Nanti saya linkin websitenya di deskripsi kali ya. Launch app gitu ya. Launch app. Oke ya, kita bisa lihat dari sini. Teman-teman buka aplikasinya. Di sini ada Crystal Wallet ya. Lalu pencet Connect Wallet. Nah, di sini Connect Wallet saya menggunakan desktop. Ada beberapa wallet yang bisa dilakukan, yang bisa di-connect. MetaMask, saya sendiri personally pakai MetaMask gitu. Jadi bisa langsung connect MetaMask. Wallet Connect kalau teman-teman menggunakan Trust Wallet bisa menggunakan ini. Phantom ini buat Solana, bisa dilakukan tapi sekarang Solana dia lagi maintenance. Lalu ada Ledger juga yang cukup saya pakai juga untuk yang investment. Ada Coinbase maupun Torus. Jadi teman-teman bisa pilih yang memang teman-teman gunakan. Dan saya rasa ini kan 6 option ini harusnya rata-rata teman-teman menggunakan ini semua gitu ya. Jadi connect wallet mana ya? Di sini saya ada yang saya sudah connect sebenarnya. Nah, ini wallet saya.
wallet uji coba. Di sini ada $169 lah kira-kira ya. Jadi fiturnya apa aja kalau kita tanya Crystal Wallet? Yang pertama adalah teman-teman langsung bisa lihat semua saldo teman-teman di network yang dia support gitu. Di sini kita bisa lihat all network ada $170 ya, 169,5. Di Ethereum ada 113, di Avalanche ada 49, di Phantom ada $7, di Binance Merchant $0, Polygon $0, dan wallet lainnya juga $0 gitu ya. Jadi bisa kita langsung lihat portfolionya, isinya apapun, apa aja kita bisa lihat juga di sini. Asetnya, NFT, token approvalnya secara yang kita sudah approve, dan historinya gitu ya. Kita ngapain saja nih kelihatan. Ada alokasinya juga di sini, chain allocation. Berapa banyak sih yang di Ethereum, berapa banyak sih yang di Avalanche, di Phantom, di Binance Smart Chain juga ada dikit, less than $1 kalau kita lihat dari sini buat fee. Jadi teman-teman bisa perhatikan hal ini semua. Jadi lebih ada visualisasi lah kalau kita perhatikan dari kristalnya sendiri. Jadi saya suka fitur ini. Lalu ada token alokasinya juga kita bisa lihat di sini, rata-rata 66% di Ethereum, lalu ada 27% di Avalanche dan lain-lainnya. Nah, jadi ini overall. Jadi ini cukup menjadi top fitur lah, karena saya rasa nggak terlalu banyak wallet yang menggunakan fitur seperti ini yang kita bisa lihat secara visualisasinya. Next up yang saya suka juga adalah swapping fitur ya swap. Kalau teman-teman swapping, mungkin teman-teman lihat dari sini ya. Mana di sini? Swap. Ya di sini bisa pilih chainnya apa aja ya, chainnya mau apa, lalu ke dapatnya apa. Intinya kan kita menukarkan. Misalnya kalau teman-teman dari BUSD tukar ke Ethereum atau vice versa, misalnya dari Ethereum tukar ke BUSD contohnya ya. Lalu bisa lihat ya, tapi di sini saya nggak connect, mana ya yang saya udah connect. Nah di sini kita ada Ethereum 0,06, let's say di sini klik ini gitu ya. Lalu ini swapping, lalu dia langsung fetching you the best trade ya. Dia langsung cari trade paling bagus itu apa secara decentralized exchange-nya. Jadi di sini saya langsung bisa lihat, oh di Uniswap fee-nya $10, di sini SushiSwap $10,5, di UniV3 fee-nya $15. Jadi langsung ada beberapa fee. Jadi kita langsung klik yang kita mau, langsung klik swap. Gitu. Jadi ini salah satu fitur yang bisa dibilang lebih otomatis secara AMM-nya juga. Gitu ya. Jadi ini yang saya suka dari fitur Crystal ya, swapping fiturnya sangat mudah. Ada send sebenarnya lebih ke arah untuk yang normal gitu ya, teman-teman mau send crypto ke wallet mana tinggal taruh addressnya. Bridging juga ya, bridging dari network A ke network B. Nah earningnya juga menarik juga. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat dari sini di fitur earn ya, nah di sini teman-teman bisa lihat secara aset langsung bisa kelihatan. Ya ini asetnya mau apa? Ya ini misalnya teman-teman lihat liquid stake Ethereum, ini ST Ethereum, berarti stake Ethereum. Langsung bisa lihat ini di land di mana atau buat staking. Ini bisa kita langsung search tokennya, token apa yang kita mau stake. Coba misalnya kita lihat BUSD, contohnya BUSD, langsung kelihatan BUSD bisa stakingnya di AAV ataupun di Venus. Percentage yieldnya ada 9,5% ataupun 2,5%. Total value locknya pun juga langsung kelihatan ya. Di sini kelihatan bahwa di Venus ini lebih besar, hampir 140 juta dolar. Jadi mungkin kalau mau staking langsung di area ini, langsung klik Venusnya aja, langsung ke direct gitu ya. Jadi ini yang menarik dari fitur earn-nya juga dari Crystal. Jadi teman-teman mau staking misalnya Phantom, FTM, bisa nggak ya? Nah FTM ini kelihatan ada di Anchor. Ya, ini langsung klik platformnya apa, networknya apa juga gitu ya. Jadi bisa langsung disortir lah. Balik sini, ini earn. Lalu kita lihat juga ada Crystal Go ya. Crystal Go ini adalah launchpad-nya untuk Crystal. Jadi ini untuk project-project kecil ya. Kalau di bear market sebenarnya project launchpad ini mungkin nggak terlalu hot, tapi teman-teman bisa perhatikan project ini. Siapa tahu kita kembali ke dalam bull market, saya rasa ya ini menjadi fitur andalan juga gitu. Dimana kalau teman-teman menggunakan Crystal app sendiri buat swapping, buat beli token, ini nanti teman-teman bisa dapat benefitnya. Ya kenapa? Karena di sini dia ada pilihannya, ada tier-tiernya. Ada Topaz, Obsidian, Emerald, Sapphire gitu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan ininya. Ada buat travel maupun buat guaranteed-nya kalau teman-teman mendapatkan alokasinya. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara dapatnya harus ada Crystal Trading Points gitu. Jadi kalau semakin banyak yang teman-teman trading di Crystal sendiri, nanti teman-teman dapat alokasi lebih banyak. Jadi sebenarnya ini free lah istilahnya kalau teman-teman memang trade-nya cukup besar. Jadi ini adalah andalan dari salah satu fitur kelebihan untuk
Crystal sendiri ya, Crystal app ya. Dia ada rewardnya juga kalau teman-teman menggunakannya, dan ada komunitas untuk Crystal DeFi-nya juga di Indonesia. Nanti ini saya linkin juga di deskripsi ya kalau teman-teman mau coba join juga. Ya jadi mungkin kira-kira ini kita review sedikit tentang Crystal Wallet ya. Wallet yang cukup banyak fiturnya dan banyak kegunaannya juga, dan saya sendiri juga personally use it juga. Ya jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.